Hai teman-teman desainer, selamat sore. Bertemu dengan saya Yuska dalam webinar Mosaic Art Tale of Tiles. Hari ini adalah episode pertama dari season yang kedua, di mana season yang kedua ini dibuat dengan konsep yang sedikit berbeda dari season sebelumnya. Saat ini saya ditemani langsung oleh Ibu Ruby. Mungkin teman-teman desainer yang sudah pernah mengikuti season pertama sudah cukup familiar dengan beliau. Langsung saja, Ibu Ruby, apa kabar? Hai Yuska. Nah, Ibu, untuk saat ini kan episode pertama. Nah, kira-kira Ibu bisa menjelaskan nggak nih untuk Mosaic Art Tale of Tiles? Oke, jadi pertama-tama saya mau ucapkan dulu terima kasih untuk teman-teman designers yang sudah menghadiri webinar pada sore hari ini. Jadi memang untuk season yang pertama kan sudah lewat dan sekarang kita masuk season kedua. Dan memang untuk di season kedua ini kita buat agak sedikit berbeda. Sedikit berbeda ya, Bu? Iya. Pada saat pertama kali kita memulai program Mosaic Art Tale of Tiles ini, memang kita bertujuan supaya program ini bisa jadi satu sarana, Yuska. Jadi satu sarana untuk para designers dan juga arsitek untuk bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman mereka. Ya, jadi bisa untuk saling belajar. Dan seperti yang kita tahu bahwa kan sekarang kantor sudah mulai aktif ya, jalannya udah mulai sibuk dan mungkin teman-teman designers juga sudah mulai sibuk dengan proyek-proyeknya, sudah mulai banyak yang mulai berjalan lagi. Nah, jadi kalau kita suguhkan webinar yang serius, kayaknya terlalu capek mungkin. Ya, jadi kenapa kita mau twist sedikit acara ini supaya konsepnya lebih relax, lebih santai, yang jelas supaya bisa lebih enjoyable lah. Iya, gitu. Dan satu lagi Yuska, di beberapa episode di season kedua ini kita ada fasilitas untuk bisa mengumpulkan poin SKPK atau PUM ya, dan juga fasilitas e-sertifikat yang diberikan oleh HDII. Ya, gitu. Jadi teman-teman desainer lebih refreshing ya, Bu. Jadi ikut webinar sambil mengumpulkan poin. Ya, jadi bisa belajar dalam maksudnya belajar tapi relax, tapi juga sekalian ada benefitnya gitu. Ya, dan satu lagi Yuska. Apa tuh, Bu? Di program season yang kedua ini kita akan ada acara giveaway. Iya, giveaway. Jadi kita akan bagi-bagi sedikit wall art hadiah dari Mosaic Art, tapi ada aturan mainnya. Aturannya apa nih, Bu? Jadi nanti pada saat akhir para peserta boleh mengajukan pertanyaan. Dari 5 pertanyaan pertama yang akan dibacakan dan dijawab oleh pembicara, akan dipilih satu pemenangnya. Yang memilih itu adalah pembicaranya. Pada hari ini adalah si Ibu Anneke dan Pak Rohadi. Ya, gitu. Oke, berarti untuk teman-teman desainer bisa mendapatkan giveaway. Jadi 5 pertanyaan pertama ya, Bu. Dari 5 pertanyaan pertama akan dipilih satu sebagai pemenang untuk giveaway pada episode pertama ini. Nah, teman-teman desainer penasaran hadiahnya apa? Kita lihat. Seperti yang tadi diinfokan oleh Bu Ruby, jadi cara mendapatkan giveaway hanya memberikan menanyakan 5 pertanyaan ya, Bu. Dan itu di Q&A box ya, bukan di chat box. Jadi dari 5 pertanyaan dipilih satu pertanyaan yang menarik dan semua pertanyaan memang akan dijawab oleh pembicara ya, Bu. Dan pemenangnya pun akan dipilih langsung oleh pembicara yang hari ini adalah Pak Rohadi dan Ibu Anneke. Nah, Bu Ruby, untuk hari ini kan kita akan membahas tentang museum, tentang multimedia modern. Boleh nggak nih? Kita tahu nih, Ibu suka ke museum nggak? Suka banget, saya suka sekali ke museum. Memang saya hobi ya. Nah, museum yang terakhir kali Ibu Ruby datangi? Terakhir sebelum pandemi itu saya sempat visit ke Museum Proklamasi. Museum Proklamasi. Nah, kalau kita ke museum kan biasanya isinya memang pasti tentang sejarah seperti itu. Selain isi di dalamnya, kira-kira kalau kita membahas tentang interior, tentang suasana di dalamnya nih, Bu. Kira-kira kalau menurut Bu Ruby apa nih yang menarik, Bu? Jadi memang biasanya kan museum itu terletaknya di bangunan bersejarah atau di dekat bangunan bersejarah. Jadi kalau menurut saya interior dan arsitekturnya sendiri sudah sangat menarik karena dia kan dibangun di era yang berbeda dengan era yang sekarang. Jadi sudah
cerita sendiri. Dan yang paling saya suka adalah karena bangunannya sendiri dan juga semua barang-barang koleksi yang dipamerkan di museum itu semua mempunyai cerita-cerita dan kisahnya sendiri. Makanya waktu beberapa hari yang lalu itu, waktu saya ketemu dengan Pak Rohadi dan Bu Anneke dan kita sempat ngobrol, mereka sempat sharing tentang proyek museum mereka gitu, di mana mereka membuat museum diorama yang menggunakan multimedia modern untuk membantu bercerita tentang sejarah. Dan waktu itu kita pikir, wah ini ide yang sangat menarik sekali gitu, dan mungkin bisa diangkat untuk jadi topik webinar hari ini. Dan saya senang sekali karena ternyata mereka berdua bersedia untuk membagikan pengalaman mereka di proyek tersebut. Gitu. Oke, berarti webinar kali ini adalah Pak Rohadi dan Ibu Anneke ya. Sebelum kita lanjut dalam presentasi Pak Rohadi dan Ibu Anneke, mungkin teman-teman desainer ingin tahu mengenai Pak Rohadi dan Bu Anneke. Untuk Pak Rohadi sendiri dengan nama lengkap Dr. Andes Rohadi MSN, beliau adalah lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan juga lulusan Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta. Selama berkarya di dunia desainer, beliau mengerjakan beberapa proyek pemerintahan yang ada di luar negeri dan beberapa museum di Jakarta, termasuk Museum Balangan di Palangkaraya. Saat ini beliau juga aktif sebagai Direktur PT Tata Optima Pratama Jakarta, sebagai Komisaris PT Optima Karya Desain Jakarta, juga mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Desain Interstudy. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua HDII Pusat dan menjadi pembicara di beberapa seminar. Untuk Ibu Anneke sendiri dengan nama lengkap Ibu Anneke Andriana adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, jurusan arsitektur. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua HDII Jakarta untuk 2 periode sejak 2001 sampai dengan 2007. Beliau adalah salah satu inisiator Green Building Council Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Prinsipal dan Direktur Utama PT Ariendra Tata Desain dan masih aktif sebagai pengurus HDII. Selama berkarya, beliau banyak mengerjakan proyek-proyek rumah sakit, universitas, perhotelan, dan beberapa proyek pemerintah. Iya, itu Bu. Baik, Bu Ruby, tanpa tunggu lama lagi ya, kita persilakan Pak Rohadi dan Ibu Anneke untuk memulai sharing episode pertama ini. Silakan. Hai Bu Anneke, Pak Rohadi. Halo. Hai. Selamat sore. Ya, silakan Pak Rohadi dan Bu Anneke. Oke, terima kasih. Mosaic Art sudah mempercayakan sore ini untuk berbagi cerita dari kami. Jadi mungkin saya sedikit luruskan, yang kita buat sebenarnya bukan museum, tapi lebih ke ruang pamer arsip. Ya, ruang pamer arsip nasional ya. Oke. Selamat sore, sahabat desainer interior dari Sabang sampai Merauke, sahabat arsitek, dan para pencinta seni dan pencinta desain di Indonesia, dan tentunya pencinta webinar Mosaic Art dimanapun berada. Terima kasih kepada Mosaic Art yang sudah bekerja sama dengan Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII untuk berkala ke depan ini mengadakan webinar untuk mengupas secara santai tentang perkembangan desain dan kebutuhan psikologis tentang tantangan desain di masa datang. Kenapa HDII mau bekerja sama dengan Mosaic Art? Ya karena Mosaic Art suatu produk material interior maupun arsitektur yang didesain dan diproduksi di Indonesia. Juga Mosaic Art memberikan ruang kepada desainer yang mempunyai gagasan yang selalu kreatif dan produktif. Inilah kewajiban kita para desainer untuk selalu mengedepankan produk lokal yang dapat kita pakai dalam setiap perencanaan bangunan arsitektur maupun interior. Dalam bincang santai sore ini, kami akan mengangkat proyek tentang interior ruang pamer arsip dengan teknologi interaktif yang kami kerjakan secara kolaborasi dengan beberapa desainer. Saya sendiri, Rohadi, sebagai desainer, dan kebenaran tadi memang saya benar, saya Ketua Umum HDII, lalu Mbak Anneke Andriana HDII, lalu Mbak Ika Yuni Purnapa HDII, lalu Mas Arjon HDII, dan juga
beberapa desainer muda seperti Isu Harto, Putri Andina, Mbak Lia, dan Mbak Rani, yang tergabung dalam perusahaan PT Cakra Manggilingan Jaya. Dalam hal ini, masing-masing desainer berperan aktif dalam silent. Interior ruang pamer arsip dengan teknologi interaktif, yang dalam perjalanannya berubah judul menjadi Pameran Arsip. Judul ini atau tentang Soekarno diberikan dari ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pemberi pekerjaan. Dari tema ini menjadi tantangan kita sebagai desainer untuk menggali tentang Soekarno dari lahir hingga wafat. Walaupun kami diberikan acuan dan data yang akurat yang dimiliki oleh ANRI, tetapi menjadi tugas desainer untuk mempelajari sosok Soekarno yang akan menjadi jalan cerita dalam perencanaan interior maupun materi apa yang patut untuk diekspos dan diberikan tempat khusus. Tentunya ini semua melalui proses. Yang pertama mengidentifikasi Soekarno, ini dibantu dari data-data dari ANRI sendiri, lalu kita juga mengumpulkan data dari luar, lalu di samping itu kita mengadakan FGD atau forum group discussion antara ANRI dan perencana, antara ANRI, kita juga ada kurator dan keluarga Soekarno, lalu antara ANRI, perencana dan kurator, dan antara ANRI, perencana, kurator, dan narasumber. Nah, tentunya kita ambil dari yang paham tentang siapa itu Soekarno, yang juga siapapun yang mempelajari tentang Soekarno, seperti Dr. Yuke, Dr. Bika Susanto, Profesor Anhargo. Nah, tentunya dari sini baru kita melakukan survei ke beberapa tempat penting yang pernah disinggahi oleh Soekarno. Nah, setelah beberapa survei yang kita lakukan, nah tentunya kita mengadakan FGD final, di mana ANRI dan kita perencana itu diskusi lagi untuk bisa menentukan kesimpulan sebagai acuan dalam perencanaan interior ruang pamer arsip dengan teknologi interaktif ini. Oleh karena itu, kita sambil melihat apa yang kita kerjakan, kita bisa melihat dari tayangan-tayangan ini. Nah, ini adalah judul dari tema sore ini, penggunaan multimedia dalam desain bangunan bersejarah. Memang ini menjadi tantangan kita dan semuanya desainer-desainer ini, bahwa jangan sampai bangunan-bangunan lama dianggapnya sesuatu hal yang tidak menarik dan tentunya tidak menjadikan nilai lebih bagi generasi milenial sekarang ini. Arsip, kalau kita terjemahkan itu sebagai dokumen tertulis atau surat akta dan sebagainya, sebagai bentuk lisan atau pidato atau ceramah dan sebagainya, atau gambar, foto, film dan sebagainya dari masa lampau seseorang disimpan dalam media, bisa tulis, bisa cetak, elektronik dan sebagainya, ada video, ada pita yang masih bentuk-bentuk lama. Nah, tentunya di sini disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Nah, ini adalah ANRI sebagai lembaga penyimpan dari arsip itu. Nah, arsip Presiden Soekarno atau Soekarno ini bentuknya macam-macam. Ada foto, ada berita-berita di koran, yang mana ini menjadi arsip yang sangat-sangat bermanfaat, di mana juga ada video-video yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di beberapa, di channel YouTube atau mungkin di kanal-kanal yang lain. Nah, ini menjadi arsip yang sangat berharga. Di samping itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita melakukan visit ke beberapa tempat pengasingan Soekarno, ya ada di ND, ya di sini di Bandung, lalu di Bengkulu, di Bangka dan di Surabaya, ya. Ini menjadi catatan-catatan kita. Nah, tujuan ruang pamer arsip Presiden Soekarno ini adalah yang pertama menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan
arsip kepresidenan yang memiliki nilai guna kesejarahan dari perjalanan NKRI dan bangsa. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi catatan kita, makanya kita highlight mengenai perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang tidak terlepas dari peran Presiden. Lalu yang ketiga, memfasilitasi pengunjung dari berbagai usia untuk mempelajari bahkan ikut merasakan pengetahuan sejarah melalui cara-cara yang unik dan efektif. Ini menjadi tujuan dari perencanaan ini. Ini tim kita, itu ada Bu Anneke, ada Mike, ada saya sendiri, ini yang waktu di ND, lalu ada desainer muda isu, ada Mona, ada Lia, ya Bu Mona, dan Mbak Lia, lalu di sebelah kanannya itu adalah Andin, dan Mas Widi itu dari Andri. Dari survei ini, dari beberapa tempat yang coba kita kunjungin, kita harus tahu benar, tahu persis apa sih yang menjadi latar belakang Soekarno sampai bisa menemukan hal-hal yang positif di sini. Kalau di ND ini ada patung di pinggir pantai, di mana beliau itu selalu bisa membuat semacam karangan-karangan tonil, yang dimana itu adalah usaha Soekarno di dalam mengadakan perlawanan pergerakan di waktu zaman penjajahan. Nah, ini perjalanan hidup dan organisasi Soekarno, di mana sangat panjang dari tahun 26 sampai tahun 40. Ya, perjalanan ini tentunya mempunyai yang positif dan negatif, di mana ini perlu kita ketahui untuk bisa kita menyampaikan, desainer menyampaikan kepada nanti penonton atau pemirsa atau penikmat. Oh, bisa nggak pakai gambar kita? Teman-teman sekalian, di sini adalah lokasinya di Jalan Gajah Mada di Jakarta, di Jalan Gajah Mada, benar-benar ikonik, bangunan heritage, bangunan yang sangat-sangat unik, yang dimana kalau kita jalan ke arah ke kota itu selalu akan menoleh ke kiri. Itu biasanya kalau lagi presentasi. Apabila kita lewatkan, kita tidak mengetahui tempat ini. Nah, inilah bangunan baru, di mana bangunan baru ini harus ada satu sinergi dengan bangunan lama, yang tentunya arsitekturnya lebih harus mendalami. Bagus, Bu. Kita senyum. Oke. Atau bangunan yang bisa bersinergi. Aduh, lumayan soalnya. Bisa nambahin? Iya. Aduh, kalau denger ini kan enak. Jadi ini bangunan baru yang posisinya ada di belakang Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada. Ini arsiteknya juga sudah jeli melihatnya. Jadi secara proporsi mungkin masih bisa dikatakan sama dengan bangunan tua yang di depan, hanya dalam kemasan yang lebih modern. Sehingga kami pun dalam melakukan studi untuk ruang pamer arsip pun bisa dengan leluasa menyampaikan bahwa kita mengusulkan untuk menggunakan teknologi terutama yang interaktif, karena mengingat arsip Soekarno itu sangat banyak, tetapi ruang pamernya terbatas. Sehingga bila dikemas dalam bentuk teknologi digital dengan media interaktif ini akan bisa ditambah atau bahkan diganti isinya sesuai dengan sessionnya mau bicara tentang apa. Jadi bisa berubah-ubah juga setiap periode. Ini sebenarnya yang mendasari kenapa kami akhirnya mengusulkan untuk menggunakan media interaktif sebagai ruang pamer arsip. Tidak hanya sekedar arsip-arsip yang dipamerkan secara statis. Nah, kebetulan ini memang disambut baik oleh pemberi tugas, namun dengan catatan bahwa ini akan menjadi proyek yang nggak bisa dilaksanakan dalam satu periode, karena ternyata multimedia itu butuh biaya yang mahal. Butuh biaya yang banyak, ya. Selain hardware-nya juga kontennya, untuk membuat kontennya. Ini sebenarnya yang mendasari kami. Nah, di sini juga kita tahu bahwa
arsip itu bentukannya tadi sudah disampaikan Pak Rohadi beragam, dan ini yang akan menjadi sesuatu yang kita ekspos. Makanya kita dalam mengambil konsep dalam interior itu adalah lebih ke warna-warna yang lebih monokromatik warna-warnanya, sehingga nanti bidang kamernya akan menjadi lebih menonjol. Nah, kalau di sini terlihat ada hall 1, hall 2, hall 3, hall 4, ini sebenarnya perjalanannya panjang kalau kita bisa cerita. Awalnya ada 18 hall yang disampaikan. Namun melalui FGD tadi, kemudian disimpulkan, kita kelompokkan. Kalau awalnya hanya tadi disampaikan Pak Rohadi dari Soekarno lahir sampai Soekarno wafat dengan periode seperti itu, ini kita coba kelompokkan menjadi Aku Indonesia, yaitu tentang Indonesia dan Soekarno, kemudian perjalanan politik beliau, patron budaya, di mana semua orang tahu bahwa Soekarno itu cinta budaya, dan banyak cinta seni dan banyak karya yang dihasilkan oleh beliau. Kemudian yang keempat itu adalah kesejahteraan dan kerakyatan, di mana semua orang juga tahu bahwa Soekarno itu sangat dekat dengan rakyat. Nah, sebagai desainer itu ternyata kita tidak hanya bicara tentang konsep ruang dan lain-lain dan sebagainya, tetapi kita juga harus tahu sejarah. Memang kita sayang kalau melihat dari material di sini, kita ada menggunakan ACP untuk ruangan yang memang sebenarnya kami itu baru berkenalan dengan mosaic art itu baru saja. Mosaic art itu baru kami ketahui baru saja. Kalau dari dulu kita mungkin sudah tahu tentang mosaic art atau lahirnya mungkin sudah lama, mungkin kita akan menggunakan mosaic art. Gitu ya. Nah, ini di sini nih kita dikasih materi pamer itu dari A sampai Z tentang Soekarno. Uniknya adalah bahwa memilih apa saja yang harus kita tampilkan. Nah, disinilah kita berdiskusi dengan para ahli dan narasumber tadi. Nah, ini kalau sedikit cerita untuk flow dari ruang pamer arsip ini, di sana ada 4 lantai. Jadi kami bisa melalui di lantai bawah dulu ada entrance dan prolog. Kemudian kita karena di sini hanya ada 1 lift, sehingga flow itu pengunjung kita minta naik ke atas dulu bisa melalui lift, tapi nanti turun satu persatu sambil menikmati pamer arsip ini dari lantai ke lantai. Jadi dari lantai 1, kemudian lantai 4, menyaksikan yang di lantai 4 itu isinya tentang Aku Indonesia dan mulai perjalanan politik beliau. Lantai 3 masih politik, karena memang yang usia Soekarno itu adalah untuk berpolitik. Kemudian sampai lantai 2 baru beralih ke patron budaya, di mana beliau banyak menghasilkan karya-karya tentang budaya dan juga arsitektur. Kemudian baru turun ke lantai 1 lagi untuk melihat kedekatan beliau dengan rakyat. Nah, ruang pamer di sini kita menggunakan berbagai media. Selain media statis, kita juga menggunakan media interaktif, bisa berupa augmented reality, interaktif monitor, kemudian juga audio visual booth, interaktif proyektor, kemudian juga ada mixed reality. Jadi semua di sini memang prinsipnya adalah pengunjung diajak aktif untuk mencari mana yang diminati gitu. Ada berbagai film, kemudian nanti juga bisa memilih sendiri, dan semua media itu dioperasikan sendiri oleh pengunjung. Jadi nanti ada instruksinya, intinya adalah mengajak pengunjung itu untuk aktif. Jadi mencari sendiri, melihat sendiri mana yang akan menjadi minat, dan semua ini dioperasikan secara sensorik semua, baik menggunakan lighting sensor ataupun moving sensor. Jadi ini yang tadi kita sampaikan bahwa media pamer ini adalah menggunakan media interaktif. Bahkan untuk kontrol lightingnya pun juga menggunakan remote atau Bluetooth gitu ya, sehingga tidak ada terlihat saklar dan lain-lain yang ada di situ. Mungkin ini kelebihan dari
ruang pamer arsip Soekarno ini. Ini adalah entrance. Nah, ini lobby di mana ini menjadi tantangan kita sebagai desainer karena di sana bangunan heritage dan ada bangunan-bangunan yang harus kita expose karena kita tidak boleh menutup semua ruangan, di mana ini menjadi satu tantangan kita bahwa pembuatan layout dan pembuatan panel kita juga harus bisa ada sinergi antara bangunan lama dengan bangunan baru. Nah, ini lobby di mana kita bisa, tadi sudah disampaikan sama Mbak Anneke bahwa semua orang yang menginginkan arsip itu tentunya akan bisa diakses di lobby ini. Jadi nanti tinggal ngeklik file mana yang diinginkan dan nanti di bawah itu sudah langsung akan disiapkan filenya. Apakah nanti menunggu sekian hari itu nanti ada hal yang akan disampaikan. Nah, ini perjalanan Soekarno di mana ini sebagai prolog awalnya. Soekarno ini mempunyai karisma bukan hanya menjadi idolanya secara nasional tetapi internasional. Dari negara-negara manapun sudah tahu itu siapa Soekarno. Nah, ini apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anneke tadi, ada di hall 1, hall 2, hall 3 sesuai dengan warnanya itu akan disampaikan. Nah, di bulletin ini tentunya akan ada yaitu patung lilin ya seperti di Madame Tussauds, karena ini memang yang diinginkan oleh pimpinan ANRI, di mana ini menjadi ikon yang sangat penting. Nah, tentunya ini yang harus kita perhitungkan, di mana patung lilin ini kan harus mengingat juga di kita itu ada musim panas ya. Kalau panas ruangan itu tidak bisa kita biarkan saja. Makanya seperti penggunaan AC itu harus 24 jam. Nah, ini menjadi satu tantangan kita. Ini yang menjadi ikonnya yaitu sosok Soekarno, di mana beliau akan dijadikan patung lilin. Di belakangnya ini ada Indonesia, lalu yang selanjutnya adalah di sini Soekarno di samping sebagai sosok karismatik, tetapi beliau juga ada ikoniknya yaitu kendaraannya atau mobilnya. Di sini memang karena ini adalah proyeknya multi years, di mana sekarang ini saatnya kita membangun atau merencanakannya sudah komplit, tetapi dalam pembangunannya bertahap. Di sini masih menggunakan sebelah kanan itu gambar Soekarno masih 2 dimensi, yang nantinya ada augmented reality yang dimana kita bisa melihat selanjutnya. Lalu mobil ini harusnya juga ada bukan bentuk di 3 dimensi, tetapi mobil idolanya atau mobil kenangan yang utama, yang pertama dari Presiden Soekarno. Memang ini juga menjadi tantangan dari pemerintah Indonesia untuk menghadirkan di sini, karena tidak semuanya juga bisa dihadirkan. Sekarang itu sudah banyak kolektor yang memegang itu. Nah, ini tentunya kita harus bisa memberikan langkah. Apabila tidak bisa kita wujudkan mobil itu juga bisa kita ganti dengan bentuk 3 dimensi. Jadi ada foto yang mobil itu kan keluar, kita depannya kita bikin replika bentuk 3 dimensi tapi 1:1. Nah, setelah ini ya tentunya naik kita ke lantai 4, naik lift. Nah, tentunya ini akan cerita dari atas. Nah, ini kita tadi dari 1 naik ke 4, kita kasih nama tadi Hall Aku Indonesia. Jadi kita memang memberikan warna-warna yang berbeda untuk setiap hall, itu adalah sebagai pengingat. Jadi orang keluar dari sini itu ada yang teringat. Kalau kita buat sama semua mungkin orang lupa. Jadi setiap pergantian hall kita berikan sentuhan-sentuhan warna yang berbeda. Di sini media pamernya bisa menggunakan, kalau kita lihat yang sisi sebelah kiri itu adalah semuanya media interaktif, jadi menggunakan monitor yang semua bisa dioperasikan oleh pengunjung. Nah, ini juga ada yang masih kosong, ini memang saat ini masih dalam tahap finalisasi konstruksi tahap 1, jadi belum selesai semuanya. Masih ada yang kosong-kosong, itu harusnya isinya adalah memorabilia tentang Soekarno. Jadi di sini juga tantangan buat desainernya adalah memilih yang mana yang harus disampaikan kepada publik, yang mana yang harus diberi mana
mana yang harus diekspos, mana yang tidak gitu. Jadi ini adalah tantangan bagi kita. Jadi terpaksa kita memang harus belajar sejarah dan menggali sampai ke lebih dalam supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, terutama dalam pembuatan replika. Ini pun proyek ini pun sebenarnya belum dibuka untuk umum, dan ini kami sampaikan sambil kita ngintip-ngintip seperti apa. Belum full akan selesai, tetapi coba kita sampaikan kepada teman-teman desainer supaya ada satu gairah untuk kita bisa nanti menikmati itu. Teman-teman bisa lihat, saya tambahkan dari Bu Anneke bahwa memang ini ruangannya dibikin flow-nya luas, ya, sirkulasinya bisa berputar, karena nanti masing-masing orang itu bisa berinteraktif dengan media di sini. Makanya di tengah-tengah itu banyak kita selalu kosongkan karena ini bisa untuk flow. Karena yang kita bayangkan adalah di situ memang untuk rombongan banyak. Memang kita ada maksimalnya, kurang lebih sekitar 50 orang per kelompok. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jadi kelompok naik, kalau lantai 4 ini prolog 50 lagi. Nah inilah yang coba juga kita identifikasi supaya jangan ada penumpukan. Oke, nah ini contoh tadi media interaktifnya. Jadi di sini sebenarnya orang tinggal lihat saja, banyak cerita, banyak foto bisa bicara, ada tulisan dan lain sebagainya. Ini contoh media interaktifnya. Kemudian, nah ini masuk ke hall 2, Jalan Politik. Itu sebenarnya yang kita usulkan adalah media pamer dengan hologram, di mana sosok Soekarno ditampilkan sedang berpidato, karena pidato Soekarno itu kan sangat ikonik. Nah ini juga saat ini mungkin belum dilaksanakan, mengingat tadi keterbatasan dana, jadi memang harus dipilih. Tetapi kebutuhan ruang dan lain-lain sudah kita siapkan, tinggal nanti tahap selanjutnya mengisi. Tapi untuk saat ini mungkin masih diisi dengan media pamer 2 digital saja, dua dimensi. Jadi media cetak saja. Nah, sekarang masih banyak media cetak ini, tapi nanti kalau ini selesai semuanya akan menjadi lebih banyak media interaktifnya. Saat ini yang tersaji di sini baru sekitar 30% dari rencana total semuanya. Memang sebenarnya awalnya pemberi tugas tidak menyangka kalau kita akan membawa sini. Nah, kebetulan memang disetujui karena ini sesuatu yang bisa menjadi tujuan wisata orang datang ke Jakarta, kalau belum ke Arsip Soekarno, belum ke Jakarta, sehingga ini menjadi tantangan juga buat pemberi tugas untuk melanjutkan proyek ini secara komplit. Nah, ini di sana kita juga menyajikan supaya pengunjung itu bisa merasakan, bisa melihat secara nyata seperti apa sih perjalanan Soekarno dalam berpolitik ini. Jadi pada tahun berapa di penjara ini, perjalanan Soekarno dari penjara Sukamiskin dulu, kemudian ke Sukamiskin, dari Sukamiskin dilempar lagi ke ND, kemudian dari ND ke Bengkulu sampai ketemu Ibu Fadli Bengkulu. Ini semua kita sajikan dalam media replika seperti ini dan juga media interaktif lainnya. Jadi kalau ingin melihat penjara Soekarno di Sukamiskin, ini sebenarnya betul-betul replika dari penjara Soekarno di Sukamiskin. Ada klosetnya yang sebenarnya letaknya itu di bawah tempat tidur. Jadi pada saat itu seruangan inilah Soekarno di penjara di Sukamiskin. Kalau ingin melakukan tadi hajatnya, tempat tidurnya harus dinaikkan dulu. Jadi banyak cerita. Ini saking sempitnya penjara itu memang benar-benar ya segitu. Bukan kita mengada-ada dikecilin, bukan di scale, bukan, tetapi ini benar-benar real dari apa yang di sana. Jadi fungsinya daripada survei itu seperti ini. Jadi penting untuk kita bisa menampilkan apa yang benar-benar kita wujudkan. Ya, jadi sesuatu hal yang bisa menarik. Tentunya seperti contohnya partisi di samping itu seperti jeruji-jeruji itu, orang kalau udah lewat di situ sudah langsung tahu bahwa secara psikologis memang itulah perjalanan Soekarno melewati pengasingan dengan cara yaitu dia harus masuk. Ini contohnya media interaktifnya.
di mana menyalakan sensor manusia. Jadi penontonnya itu sensor geraknya. Nah, di depan itu udah langsung tahu ini adalah jarak ideal di mana orang bisa ngelihat. Nah, ini arsipnya bisa langsung terbaca tentang penjara dari tahun 33 sampai 34. Tadi perjalanan, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di sebelah kanan, idealnya itu nanti juga media interaktif memperlihatkan perjalanan Soekarno dari Bandung dipindah lagi ke ND. Ini replika rumah ND, betul-betul replika rumah ND itu ya seperti ini kondisi rumah yang digunakan untuk mengasingkan Soekarno di sana bersama Ibu Inggit waktu itu ya. Jadi kita bisa lihat, tapi nanti di dalam ruangan ini ada media interaktifnya berupa proyektor, screen proyektor besar yang pengoperasiannya hanya dengan kita menuju satu titik, kemudian pengunjung menggerakkan tangan akan bisa memilih bagian apa yang ingin dilihat lebih jauh. Sebagai tambahan bahwa kenapa sih harus ada foto pohon? Nah, inilah foto yang menjadi ikon saat dia selalu merenung di ND. Di pinggir pantai dia melihat laut, di bawah pohon sukun, tadi ada patungnya beliau itu ya, itu menjadi benar-benar tempat yang paling inspiratif bagi Soekarno untuk bisa membuat sesuatu hal yang tentang pergerakan, bagaimana nanti ke depannya Indonesia seperti apa. Nah, inilah pohon yang menjadi idola, tempat yang menjadi idola beliau saat di ND. Rumusan Pancasila itu di bawah pohon itu. Pohon sukun ya. Walaupun pohonnya sebenarnya bukan yang ini, mungkin sudah mati ya. Sudah mati, dan sekarang sudah ada yang baru lagi tumbuh, tetapi posisinya ada seperti itu. Kalau melihat dari tempat di ND sendiri sangat menarik karena benar-benar bisa melihat pantai, bisa melihat view yang bagus. Oke. Ini coba kita lihat interaktifnya. Ini di dalam. Jadi hanya menggerakkan tangan saja. Kita mau memilih apa? Ini masih uji coba sih, masih sensoriknya masih belum. Ya, jadi ini memang kemarin kita sambil review untuk materi-materi dan peralatannya, tetapi bisa dilihat bahwa semuanya adalah interaktif dari penonton kepada media yang kita tunjuk. Nah, itu tempat ininya, view yang paling nikmat, itu ada tandanya, di mana kita harus berdiri. Dan selanjutnya menuju ruangan ke depan. Nah, ini di Bengkulu. Di Bengkulu ini ada ini interaktif, di mana kita bisa mencari file yang mana ya kita bisa mencari-cari bagian-bagian yang dibutuhkan. Ya, ini mixed reality sebenarnya, karena di dalam kaca itu nanti ada barang-barang yang kalau kita pegang barang itu dari kaca ini bisa muncul cerita-cerita. Nah, ini masih dalam pengolahan. Kemudian ini hall naskah proklamasi, masuk ke ruangan naskah proklamasi, di mana inilah ruangan yang diharapkan semua pengunjung, semua penonton atau semua orang yang memasuki ini diajak benar-benar memahami arti dari naskah proklamasi, arti dari kemerdekaan, dan mendengarkan apa yang menjadi pidatonya beliau tentang proklamasi. Dan ini sebelah kanan adalah benar-benar ada satu showcase, di mana showcase itu adalah isinya naskah proklamasi. Ini yang menjadi perdebatan. Ini memang kita sudah siapkan dengan kaca setebal apa, dengan kekuatan seberapa. Apakah diizinkan naskah proklamasi yang asli untuk ditempatkan di sini? Ini juga tidak mudah karena ini menyangkut kepada kredibilitas bangsa kita, keamanan dari negara kita, bahwa itulah hanya secari kertas tapi menjadi sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa disepelekan. Oke. Kita coba lihat. Jadi kita masuk di ruang naskah proklamasi. Ini lampunya baru nyala. Ya. Jadi kita masuk, lampu nyala semua. Nah, kita menuju di situ. Nah, ini kalau kita berdiri di depan sini, ini juga ada sensor
jumlah pengunjung, begitu jumlah pengunjung nanti mencapai lebih dari 10, baru layar ini bisa menyala dan terdengar menggema suara Soekarno membacakan proklamasi. Videonya nggak bisa keputar, Bu. Halo. Sudah terdengar ya? Terdengar Soekarno-Hatta, lalu bendera. Nah, ini kita lanjutkan. Di depannya media interaktif juga, kita bisa memilih. Berisi banyak film dan ada beberapa layar. Kemudian memang kita boleh memilih mana yang dikehendaki oleh pengunjung. Sekarang ada 5 monitor seperti ini dalam hall ini. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau tadi Pak Rohadi bilang maksimal 50, maksudnya bisa satu layar itu kira-kira berisi maksimal 10 orang untuk melihat lebih nyaman. Videonya. Jadi kadang-kadang yang diharapkan pengunjung di sini tuh ada orang yang ingin mencari arsip tentang apa ini memang sudah ada semua. Sorry Pak Rohadi, videonya nggak tertampil ya? Oh, nggak bisa tampil ya? Iya. Oke. Gitu ya. Oke, saya lewatin kalau gitu yang video. Sorry ya kalau nggak bisa tampil, kita di sini bisa melihat sih. Iya, di tampilan. Coba diulang lagi aja. Mungkin atau mau dicoba, Bu, Pak? Sambil jalan deh. Cuman yang ini yang nggak tampil atau dari tadi? Enggak, yang ini aja. Oh, yang ini ya. Yang ini sudah bisa masuk? Tampil nggak? Loading. Berat mungkin ya. Nggak bisa ya? Enggak, Pak. Oke, kita lewatin aja. Sorry. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu tempat namanya Ikada. Ini juga sebenarnya ikonik juga. Karena pidato di situ dengan pengunjung kurang lebih berapa puluh ribu, saya lupa sih. Sekitar 4.000-an ya. Iya, di ruang terbuka waktu itu. Ini juga sifatnya interaktif. Jadi ada dua, ada marketnya dan ada media interaktif di mana kita bisa melihat waktu Ikada itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa tampil nggak ya? Bisa tampil? Mbak? Halo? Ya. Bisa tampil nggak? Gambarnya sih ada, Bu, Pak. Ya. Video bisa tampil? Gambar tapi bukan video. Oh, masih gambar ya? Iya. Oh, ini karena sebenarnya ada ini interaktifnya ya. Jadi kita bisa menekan, lalu kita bisa memilih. Screen monitor itu interaktif, jadi pengunjung memang harus mengaktifkan sendiri, harus memencet sendiri apa yang ini. Nah, ini juga ada satu sudut yang menyampaikan pada saat itu Soekarno sudah diminta pidato di PBB. Jadi ini juga menjadi satu hal yang patut diketahui oleh pengunjung, bahkan oleh bangsa Indonesia, bahwa pada tahun 50 sekian, saya lupa 57 sudah bisa pidato di PBB. Tapi Arsip Nasional hanya mempunyai rekaman suara, tidak mempunyai video, tidak ada film yang bisa didokumentasikan. Sehingga dari hanya audio itu kita coba membuat suasana seperti di dalam satu keramaian suara itu. Jadi ini nanti akan menggunakan membran yang kita sorot film dan suara asli Soekarno pada saat pidato. Cara mengoperasikannya menggunakan tab kecil-kecil ini, kalau kita lihat yang bersinar itu adalah ada tapak-tapak kaki, ya. Jadi orang harus di situ untuk memencet tab itu.
Dan ini yang sangat menarik adalah membran ini kita bentuk seperti tabung di mana dari lantai sampai ke atap ini benar-benar nanti berbentuk bulat. Suara itu akan timbul dari dalam sehingga benar-benar kita bisa merasakan jiwa atau show-nya itu kita bisa seperti ada di pidato PBB. Ini konferensi Asia Afrika sama menggunakan media interaktif. Nantinya akan ada animasi dulu bagaimana cara mengoperasikan ini karena semua menggunakan sensor gerak, ada tanda-tanda di mana titik posisi paling, orang itu yang nyaman untuk berdiri dan bisa mendengarkan, karena kalau Anda lihat di sini adalah tempat posisi kaki dan di atasnya adalah speaker. Jadi kalau kita posisi di sini itu akan nikmat dan kita tidak akan terganggu dari suara yang lain. Nah, inilah pengaturan yang kolaborasi antara kita desainer sama bagian audio dan bagian tayangan, di mana layar sebesar itu bisa dinikmatin berapa meter atau berapa persen dari jaraknya. Sama, ini sebenarnya sama tentang agenda multinasional, jadi isinya film-film tentang kegiatan Soekarno dalam dunia internasional, jadi bisa dinikmati. Memang di sini kita sediakan tempat duduk, jadi kita juga melihat kira-kira berapa lama orang nyaman berdiri, kemudian dari perjalanan tadi dari bawah ke atas lalu ke bawah lagi berapa menit kita perhitungkan bahwa semua itu ada kelelahan ya. Tidak mungkin akhirnya orang itu duduk di bawah, tetapi bisa kita siapkan bangku untuk bisa menikmati tayangan juga. Jadi bangku ini bukan hanya semata-mata untuk duduk-duduk istirahat, tetapi benar-benar juga untuk menikmati tayangan. Kemudian nah ini adalah audio booth gitu. Ini juga belum rapi pekerjaannya. Dan ini memang kita menampilkan suasana pada saat Trikora, Dwikora berperang. Jadi suasana ruangan memang kita buat lebih terkesan pada saat itu. Jadi ini juga menggunakan moving sensor. Begitu pengunjung duduk di booth-booth itu, baru nanti ada suara dan TV itu bisa dioperasikan. Jadi bentuk-bentuk yang ada di atas itu sebenarnya adalah memfokuskan suara yang akan ditimbulkan dari layar monitor, dari di situ speakernya. Jadi benar-benar hanya orang yang duduk di area itu saja yang bisa mendengarkan. Di tempat sebelahnya tidak akan terdengar. Ya walaupun memang noise-nya sedikit, tetapi kurang lebih boleh dikatakan tidak ada terdengar suara dari ini. Nah, inilah yang menarik Dwikora Trikora ini dengan perjuangan-perjuangan yang heroik. Makanya suasana di sini ada expose dinding yang benar-benar kita menggunakan yang natural, dan suasananya pun juga benar-benar di sini adalah suasana di mana dulu perjuangan sejarah itu memang sangat sulit. Nah, ini ada video juga, moga-moga bisa ditonton. Jadi ini video ini saya memperlihatkan di mana kita berjalan mendekati area TV, itu ada sensor di atasnya, itu di atas TV, itu kita duduk bisa langsung kita bisa melihat. Nah, bisa dilihat ya videonya. Nah, bentuk penyajian display berupa monitor yang akan secara looping ya. Variasi dalam LCD monitor, pengoperasiannya melalui moving sensor pengunjung. Ya, jadi kalau kita sudah jenuh pun ya kita bisa bergerak dan TV-nya akan off sendiri. Videonya tidak bisa. Ya nggak bisa ya. Tadi yang awal-awal bisa. Enggak juga. Oh sorry. Apanya ya harus di-onin video? Jadi soalnya di sini on apa? Bisa aja, Pak. Share screen-nya Pak atau Ibu? Harus ke videonya mungkin. Harus ke video. Oh, ke video langsungnya ya. Pilih satu-satu berarti ya. Mau dicoba mungkin Pak, Bu? Saya harus keluar dulu soalnya kalau ini. Diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu aja ya. Baik. Satu contoh aja sambil nanti kita Q&A. Ya,
Ini juga ada tampilan foto-foto kegiatan Soekarno selama kunjungan ke luar negeri. Ini sih sekarang masih hall-nya masih semua media statis, belum menjadi interaktif. Dan ini juga masuk ke patron budaya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap hall itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Jadi kalau patron budaya ini lebih kepada hal-hal yang terkait dengan budaya, kita sampaikan dalam bentuk ada e-books, ada dalam bentuk maket, ada dalam bentuk mixed reality dari maket. Kemudian kita juga tahu Soekarno banyak karya-karya arsiteknya atau memberi masukan-masukan, paling enggak yang ada di Jakarta pun cukup banyak, terutama patung-patung yang ada di Jakarta. Nah, ini bisa dilihat dari maket ini, kemudian nanti kita lihat di tab, diarahkan ke titik itu akan ada cerita di dalam tab-nya ini. Ini hal-hal seperti ini yang kita sampaikan di media pamer ini. Karena Soekarno sendiri kan punya basic, yaitu dia seorang arsitek, ya insinyur, di mana beliau ini memang sangat cinta dengan arsitek dan memang punya potensi dan punya karya-karya yang benar-benar patut kita juga sampaikan kepada publik bahwa beliau ini benar-benar seorang arsitek handal, karena beberapa bangunan-bangunannya sekarang menjadi ikon, dan ide-idenya memang bagus sekali. Kemudian juga selain pada saat diasingkan di ND membuat tonil, membuat tonil. Dan beliau juga banyak melukis. Jadi ada semua nanti kita pamerkan di sini. Arsip-arsip itu kita sajikan di sini. Nah, ini terakhir hall tentang ini balik lagi ke lantai 1, ya sudah turun tangga ke lantai 1, justru di sini adalah yang keempat tadi. Yang terakhir tentang kerakyatan, isinya tentang kata-kata. Nah, ini kalau kita lihat di sisi kanan ada kotak-kotak kecil, itu sebenarnya dia foto-foto, tapi kita bisa pilih karena banyak, jadi bisa diputar-putar gitu ya itu. Jadi 3 dimensi, jadi diputar. Ya, flipwall itu jadi bisa dipilih-pilih. Intinya adalah semua mengajak pengunjung itu untuk aktif mencari sesuatu yang dibutuhkan, yang diinginkan, mencari cerita dan lain sebagainya. Dilengkapi juga dengan ruang teater. Ini agak unik ruangan ini sebenarnya, karena awalnya sebenarnya lebih besar dari ini, tapi karena banyak hal yang harus dipenuhi oleh peraturan bangunan, harus banyak fasilitas yang diminta oleh tim arsitek memotong dari ruangan ini, sehingga ini menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Ada. Makanya ini kapasitasnya kurang lebih hanya sekitar 50-an. Iya. Ya, 50-60 orang. Akhir, ini apakah bisa kelihatan juga dia bergerak? Iya, bergerak, Pak. Nah, ini sebagai endingnya, ini adalah resume arsip Presiden Soekarno, di mana itu sebenarnya kita bisa tahu semua dari A sampai Z yang tadi dilihat, dan ini setelah itu nanti ada pintu besar, kita keluar dari situ, akhirnya balik lagi ke pintu hall, dan itu balik lagi ke lobby. Nah, ini sajian yang terakhir ini benar-benar orang itu diajak untuk apa sih, untuk mereview tadi dari yang dari awal hingga akhir. Nah, ini ucapan terima kasih banyak sekali teman-teman yang terlibat di sini, dari arsitek, interior, maupun narasumber, maupun dari keluarga, lalu dari Andri sendiri, dan dari lembaga-lembaga pemerintah, dari perorangan yang benar-benar memberikan kontribusi di dalam perwujudan interior ruang pamer arsip dengan teknologi interaktif. Nah, ini terakhir. Ini sebenarnya mungkin patut diketahui juga oleh teman-teman semua, kenapa tanda tangan Soekarno dan tulisannya Soekarno.
Karena ini sebenarnya memang cerita dari dokumentasi yang ada di arsip, ada satu keinginan dari Soekarno bahwa beliau ingin ditulis namanya menjadi Soekarno, tapi tanda tangan beliau tetap Soekarno. Soekarno ya. Jadi ini oleh Andri tetap minta ditampilkan di koridor luar supaya banyak orang mengetahui tentang ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Oh, mau nyoba video? Jadi masih ada waktu. Video boleh, Bapak Ibu? Ya, kita coba ya. Ya. Berarti dari asli. Gimana Pak? Sebentar, ini saya belum nyari. Oke, sambil mungkin dibuka pertanyaan atau apa? Oh, baik. Boleh. Ya, makasih Pak Rohani dan Bu Anneke untuk sharingnya yang benar-benar sangat menarik, dan memang ternyata untuk sebagai desainer tuh harus kalau untuk proyek-proyek yang bersejarah seperti ini harus banyak belajar sejarah juga ya, saya lihat. Terus tadi saya lihat kan ada beberapa di dalam presentasinya itu kan ada yang beberapa cerita yang ditampilkan dalam bentuk tulisan di dinding saja, tapi ada juga tadi yang ditampilkan dalam bentuk TV, ada juga kan yang hologram Soekarno gitu, yang menurut saya itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya gitu. Nah, yang saya mau tahu nih Pak dan Ibu ya, pada saat Bapak menentukan itu tuh dari mana sih inspirasinya gitu, memutuskan cerita ini baiknya ditulis, cerita ini baiknya difilmkan, cerita ini baiknya hologram gitu. Jadi gini, justru karena beberapa kali kita melakukan FGD, jadi kita memang bertanya kepada para ahli arsip nasional ini, hanya memberikan satu gelondongan arsip, kemudian kita memilih sendiri walaupun dipandu juga oleh teman-teman di sana, tapi banyak hal yang memang kita harus memilih mana yang menjadi ikon sebenarnya yang akan kita tampilkan dalam media yang menarik gitu, atau yang memang mempunyai banyak konten. Nah, itu yang kita masukkan dalam media yang interaktif tadi, karena bisa ditambah, bisa diganti isinya gitu ya, bisa dibuat periodik kapan menampilkan ini, bisa dipakai untuk seperti itu. Nah, kemudian kalau yang panel hanya media panel saja, itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya lebih menarik untuk dilihat, gitu ya, karena tidak semua arsip itu orang akan tertarik untuk melihat itu gitu. Memang ini sesuatu yang sulit untuk kita untuk memilih dan memilahnya itu, memang kita juga harus mengadakan FGD, karena tidak semuanya juga bisa kita yang menentukan, karena bisa dari narasumber, bisa juga dari kurator, dari keluarga. Karena ada beberapa objek yang tentunya keluarga tidak menyetujui untuk ditampilkan. Nah, ini yang harus kita juga paham. Nah, untuk membedakannya di situ memang kita harus selalu kolaborasi dengan ilmuwan yang lain. Ini contohnya bisa keluar nggak? Dicoba, Pak, Bu. Ini tadi sudah kita coba. Ini bisa nggak? Belum bisa, Pak. Belum bisa juga? Iya. Kita udah share ini. Udah sharing. Coba share. Oh, memang mungkin linknya kalau film nggak bisa kali ya? Share screen-nya mungkin, Pak. Ini udah share screen. Saya udah share screen. Keluar ya? Keluar nggak? Ini keluar nggak? Layarnya keluar nggak? Pak, maaf. Yang dipilih coba videonya, Pak. Bisa nggak kira-kira? Tapi bukan screen ya, tapi video maksudnya. Oke. Ini nih. Oh, oke. Mana sini? Share screen-nya ke video.
Coba tutup dulu. Tutup dulu. Di atas. Stop share dulu. Videonya. Bukan share video. Ini nih, share. Kemudian mana video? Harusnya ada ini pilihan video di sini. Tadi udah keluar. Sorry. Coba Bapak Ibu mungkin videonya dibuka dulu, Pak. Ya. Oh ya. Nah, inilah bedanya generasi milenial. Sini aja. Ya, dibantu mungkin. Share dulu. Bawahnya air. Ya. Mungkin jangan itu. Langsung videonya aja, Pak. Bisa lihat? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Berarti Harus videonya dimunculin dulu. Jadi video yang mau dimunculin dulu yang mana dibuka. ya udah cepat. Misalnya Ya. Itu dia. Atau mungkin sambil menunggu, Bu, ada pertanyaan Q&A box. Oke, mungkin kita sambil menunggu kita masuk ke Q&A aja ya Pak ya. Sekarang udah mulai banyak pertanyaan yang Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, Bu. Jadi Ya. Sorry ya. Nggak ada pilihan video. kita masuk ya ke pertanyaan pertama, oke? Pertanyaan pertama dari Bapak Insinyur Hari Wahyono. Pertanyaannya adalah, di ruang lobi terbaca tulisan nama Insinyur Soekarno, tetapi memakai huruf U. Mengapa tidak ditulis Insinyur Soekarno memakai ejaan lama? Bapak hari ini mau nanyakan 2 pertanyaan nih Pak. Pertanyaan yang kedua, di dalam display foto-foto dan beberapa informasi di dinding dilakukan dengan cara konvensional. Mengapa tidak didisplay dengan yang lebih komunikatif? ada yang 3. Oke. Jawab dulu. Bu, rambutnya, Bu. Ya, tadi mungkin tentang Soekarno dan Soekarno sedikit sudah saya jelaskan ya. Jadi memang dalam penulisan beliau ingin ditulis dengan Soekarno. Soekarno. Jadi permintaan Ya. Permintaan ya, Bu. Makanya itu tadi di dinding di luar pun dari nasional menghendaki itu supaya lebih banyak orang paham untuk itu. Jadi memang dia menghendaki untuk ditulis Soekarno. Nah, kemudian untuk ditulis konvensional kenapa? Nah, itu tadi juga saya sampaikan bahwa masih banyak yang terpaksa kita isi dengan media pamer 2 dimensi karena tadi keterbatasan dana. Karena ini sebenarnya baru 30% dari apa yang kita harapkan ada semua. Nantinya akan menggunakan media pamer yang interaktif semua memang. Karena dalam naskah itu bisa bercerita panjang. Jadi kalau memang memakai digital itu akan lebih banyak bisa memuat itu. Nah, ini masih belum selesai semuanya. Oke. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Khairul Bahrum. Seperti apakah pertimbangan yang dilakukan desainer dalam menentukan alur dan dari museum, dari mana startnya dimulai lantai teratas, serta dalam proses pembuatan desain interior dan media informasi museum, apakah semua informasinya ditampilkan secara vertikal, atau nantinya ada juga yang horizontal, dalam hal ini maksudnya media di lantai? Karena gini, kan tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa kita menentukan konteks ya apa yang ingin ditampilkan saja kita melalui proses.
Ya, melalui proses tidak bisa kita sebagai desainer, oh ini saja langsung memilih. Ya, kita itu ada proses kayak tadi ada FGD beberapa FGD. Kita pun harus diskusi dengan keluarga. Karena ada beberapa yang keluarga menyetujui, ada beberapa keluarga yang tidak menyetujui. Ini pun juga akan dikelola lagi oleh pihak ANRI, di mana file-file yang ada di ANRI yang akan dimunculkan. Jadi bukan file yang di luar ANRI. Karena ini adalah bukti-bukti otentik yang ada di ANRI, yang ada di pemerintah maksudnya. Jadi ada beberapa file yang dari luar pun juga tidak kita masukkan. Nah, untuk di vertikal atau horizontal, memang kita tidak ada ya untuk di lantai, karena semuanya nanti sifatnya digital. Semuanya ada di digital, dan tadi sifat 2 dimensi itu hanya sebatas orang itu tahu mana sih yang akan dicari, file-file apa seperti apa yang ingin dicari. Di sini adalah di mana seperti perpustakaan kalau kita mencari buku gitu ya, tapi kalau di arsip ini kita mencari arsip apa yang ingin kita butuhkan. Nah, sehingga memang ada file 2 dimensi dan ada file yang memang benar kita bikinkan digital. Nah, itu tentunya akan lebih banyak isinya kalau digital. Demikian. Jadi mungkin saya bisa tambahkan, awalnya sebenarnya di dalam KAK yang diberikan kepada kami adalah benar-benar dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Jadi bercampur aduk, pada usia sekian beliau sekolah, tapi juga berpolitik, kemudian juga berkeluarga, tapi campur jadi satu karena menurut periode tahun waktu itu. Nah, melalui FGD ada saran dari narasumber, dari berbagai pihak tadi, kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar tadi saja supaya pengelompokannya bisa lebih tertata, mulai dari Soekarno sebagai sosok manusia lahir sampai berkeluarga meninggal, kemudian masa beliau berpolitik tapi tetap berurut tahunnya tapi hanya dikelompokkan seperti itu, kemudian patron budaya dan tadi kerakyatan. Jadi itu melalui proses memang, jadi kami berdiskusi, kami mendapat masukan, kemudian juga di situ peran kami adalah dalam diskusi adalah bisa menentukan, oh kalau ini bisa, karena kita harus mendesain juga melihat emosi dari orang yang mengunjungi ya, jadi kita jangan sampai pengunjung itu bosen, makanya kita pilih ada sesi statis, kemudian interaktif, kemudian replika, orang bisa duduk, bisa apa. Nah, itu kita berdiskusi di situ. Jadi, oh yang di sini sebaiknya ini udah mulai interaktif. Atau di sini kalau bisa replika. Replika apa yang harus kita tampilkan. Nah, ini juga melalui banyak diskusi gitu. Ini pun juga sampai sekarang konten yang ada di multimedia itu juga masih bergerak terus. Dari ANRI adanya ini, tapi harusnya ini ada cerita yang lain, tapi nggak ada arsipnya. Padahal yang namanya pamer arsip itu benar-benar, arsip itu kan sesuatu yang otentik. Nah, tapi banyak arsip yang justru tidak dimiliki oleh arsip nasional. Nah, ini mungkin harus dilakukan negosiasi dan lain-lain. Harapannya sih buat orang-orang kolektor arsip-arsip ini ataupun kertas-kertas yang sebenarnya itu adalah arsip ataupun benda apapun, ya bisa di-share lah ke ruangan ini untuk bisa dilihat oleh masyarakat yang sifatnya mungkin bisa temporary, bisa apa. Jadi ini sebenarnya ruang pamer ini banyak. Memang sayang sih tadi kalau bisa ngelihat ini sebenarnya bagus sih lihat videonya. Cuma sayang saja belum bisa. Karena interaktifnya akan kelihatan. Ya, kita juga pengen lihat sih videonya, mungkin setelah ini nanti kita setel ya Pak ya. Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih Pak dan Ibu, dari Bapak Glery Zuldiano. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, yang dimaksud museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara Pak Rohadi untuk melindungi arsip-arsip yang ada dalam museum tersebut? Pertanyaan yang kedua,
Beberapa benda yang ada di dalam museum adalah benda-benda yang cukup tua dan rentan terhadap kerusakan. Nah, bagaimana cara kita sebagai desainer interior untuk mengupayakan penyelamatan dan mencegah kerusakan benda-benda tersebut? Oke, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu dengan peraturan tadi bahwa sebenarnya balik lagi kita luruskan ya, ini bukan museum, ya ini adalah pameran arsip. Ya, pameran arsip karena dari pihak ANPRI sendiri tidak mau itu dikatakan museum karena benar-benar ini tidak semuanya akan taruh di situ. Kalau tadi ada memorabilia itu hanya seperti jas atau mungkin tongkat dan sebagainya atau mungkin cangklong dan sebagainya itu hanya sebagai icon saja, hanya sebagai contoh saja. Tapi ini bukan benar-benar museum, ya real museum. Ini adalah arsip. Jadi sebenarnya di sini adalah ANPRI menyiapkan ruangan supaya kalau mencari data-data tentang Soekarno itu bisa dicari di sini. Nah ini yang kita luruskan ya. Jadi bukan museum. Yang kedua adalah bagaimana penyelamatan. Tadi saya sampaikan bahwa di ruang naskah proklamasi itu benar-benar ini menjadi perdebatan yang sangat dalam dan sampai sekarang memang belum ada keputusan apakah replikannya, apakah aslinya yang ingin disampaikan. Tetapi kita benar-benar sudah membuat ruangan kaca, showcase kaca yang boleh dikatakan ya mohon maaf memang tidak sampai anti peluru istilahnya gitu ya, karena ini pun juga harus melihat di situ ring 1, ring 2 dan sebagainya, penjagaannya pun juga harus ketat. Ini kalau seandainya ini diberikan yang asli, tapi di sini sudah kita persiapkan bahwa ruangannya benar-benar kalau seandainya mendekati keaslian deh gitu ya, atau yang salinan kedua ini juga benar-benar harus terjaga keamanannya. Seperti tadi saya sampaikan, patung lilin ya. Patung lilin itu membutuhkan udara yang selalu sejuk dan sebagainya. Ini pun juga sudah kita perhitungkan bahwa AC itu harus 24 jam. Ya, pengaturan di mana keamanannya ya, lalu seandainya untuk kebakaran dan sebagainya. Ini yang kita pun juga memikirkan itu. Jadi K3-nya benar-benar kita utamakan. Iya. Itu Bu Ruby. Oke, masih banyak nih pertanyaannya Pak. Lihat Pak. Oke, pertanyaan yang keempat ya. Oke, dari Ibu Yuliana Alifi. Dalam merancang dan mendesain sebuah gedung arsip diperlukan banyak riset dan dokumen yang didapat. Bagaimana cara desainer dapat mewujudkan sebuah intisari dari arsip dan dokumen yang begitu banyak untuk bisa menciptakan rasa sayang pada suatu ruangan? Nah, yang berikutnya, menariknya suatu bangunan itu biasanya karena fasadnya, berdasarkan fasad bangunan. Bagaimana cara mengaplikasikan arsitektur dan desain pada fasad? Mungkin maksudnya ini untuk fasad bangunan museum ya. Sedikit dulu ya, nanti akan tambahin Bu Anneke. Sebenarnya, di video yang di naskah proklamasi itu itu benar-benar kita itu begitu masuk dengan sensor. Ini dengan pidatonya Presiden, naskah proklamasi. Udah kalau dengar itu aja rasanya merinding. Iya. Ruangan tertutup dan itu benar-benar ada sensor gitu ya. Ini yang kita sampaikan supaya orang itu mengerti seperti pemahaman naskah proklamasi seperti apa. Gitu. Ya. Jadi memang betul kita dalam memilih mana yang akan menjadi ikon yang harus ditampilkan supaya orang berkesan. Ini memang tadi banyak masukan, banyak perdebatan. Kadang kita mendengarkan, kadang kita menyampaikan gitu ya. Jadi kayak tadi disampaikan oleh Pak Rodi, sebenarnya ikon di sini itu adalah patung lilin dan ruang proklamasi. Naskah proklamasi. Naskah proklamasi. Dan di naskah proklamasi itu memang settingnya nantinya itu kita memainkan emosi sebenarnya ya, emosi pengunjung gitu, memainkan emosi pengunjung dengan membuat suasana ruangan itu benar-benar sakral, gelap, hanya naskah proklamasi saja yang dapat benar. Orang masuk di situ, orang masuk mulai terang karena kita menggunakan moving sensor tadi. Kemudian begitu orang bergerak, orang pasti akan bergerak ke satu yang mengundang untuk datang gitu ya, ada bibit, ada apa gitu ke situ. Nah nanti begitu berkumpul beberapa orang di situ, baru layar besar itu nyala, kemudian tadi Soekarno membacakan proklamasi. Nah
Nah, itu beberapa ruangan yang memang kita setting seperti itu, ini ikonnya. Kalau tadi tentang arsitektur, sebenarnya arsiteknya ada Pak Danang sebagai arsiteknya. Jadi kami hanya interiornya, tapi kebetulan kok ya nyambung gitu ya. Jadi beliau juga mendesain itu di dalam areal kawasan heritage. Tapi beliau juga, Pak Danang itu menampilkan bangunan baru ini secara proporsional, masih kesannya bisa sepadan dengan yang di depan, hanya dengan tampilan yang lebih modern. Sehingga pada saat kita masuk dengan pamer multimedia interaktif ini bisa lebih sinkron. Dan di dalam perjalanannya memang kami banyak berkoordinasi, beberapa bagian finishing yang memang harus kita samakan persepsinya gitu ya. Jadi memang berkoordinasi. Iya. Ya, waduh, menarik sekali ya. Benar-benar perlu banyak inspirasi dan konsiderasi itu ya, dalam menentukan suatu cara mendisplay sejarah ya dalam prosesnya. Udah 4 pertanyaan, satu lagi Pak, terakhir. Oke. Satu lagi terakhir dari Ibu Gabriela Arinta. Dengan adanya bangunan, galeri atau museum dengan konsep interaktif, diharapkan dapat membuat masyarakat bisa semakin tertarik untuk berkunjung. Nah, apakah di Indonesia membutuhkan bangunan museum baru yang berbasis interaktif? Dan kira-kira museum seperti apa yang dibutuhkan di saat ini? Kalau kita bicara museum sebenarnya sih bisa didirikan oleh pemerintah, bisa didirikan oleh swasta, ya. Jadi kayak seperti museum Macan itu museum swasta yang dia punya seorang kolektor lukisan gitu ya dan sebagainya, atau mungkin yang di Sumatera Utara ada museum binatang yang memang dia kolektor dan sebagainya. Sejauh mana orang itu membutuhkan museum, itu tentunya balik lagi kepada kitanya. Seperti di Malang itu ada museum otomotif, gitu ya, punya swasta. Ini memang, kalau pemerintah tidak serta-merta mewujudkan museum, tergantung. Makanya kalau di sini adalah Andri sendiri bukan sifatnya museum, tetapi adalah sifatnya arsip. Karena justru Andri tidak akan menyebutkan museum. Tetapi jelas adalah museum dibutuhkan dibangun kapan saja selagi memang itu diperlukan ya. Tapi memang sekarang ini sudah banyak di Indonesia, udah ratusan museum yang tentunya itu saja yang harus dipelihara. Belum peninggalan heritage yang secara cagar budaya itu harus dipertahankan. Ini karena perawatannya juga tidak sedikit, tidak murah gitu ya. Kita mendirikan museum. Iya, betul. Harus menjadi pertimbangan. Apalagi di Indonesia, terus terang saja, dengan tiket mungkin 5.000 saja atau 10.000 saja, itu masih banyak yang mengeluh. Kalau kita di luar negeri, kalau kita ke museum yang di Paris saja, itu masuk kurang lebih sekitar 600.000 ya, atau mungkin sekarang sudah 1 juta, kurang lebih seperti itu. Kita bisa aja kalau ke sana bolak-balik kita beli aja tiketnya. Tapi kenapa begitu masuk ke museum kita untuk 5.000 saja itu pasti ngeluh. Aduh. Ini yang harusnya juga kita sadari sama-sama bahwa perawatan adanya museum itu sangat-sangat mahal. Nah, pemerintah tentunya mendorong swasta pun juga boleh mendirikan museum atau membuat museum. Itu ya jawabannya. Jadi saya tidak bisa mengatakan kapan itu harus ada museum. Karena sudah banyak juga museum di Indonesia. Di Malang ya, macam-macam. Iya, betul sekali. Dan mungkin Pak, setelah ini ke depannya museum-museum juga ada yang harus bukan renovasi sih, tapi harus diatur alurnya, karena kan sekarang kita harus ada protokol kesehatan dalam pandemi ini kan, mungkin masuknya harus berapa, arahnya kemana, gitu. Betul. Ya. Itu yang menjadi tantangan lagi kan, bahwa zat kimia pun juga tidak bisa kita semprot-semprotkan di sembarang tempat. Ya, betul. Berubah struktur dari bentuk dari ini ya. Jadi penanggulangannya sangat-sangat ketat. Iya, betul sekali. Sebenarnya dari awal ini kita rencanakan jauh sebelum pandemi ya, tapi waktu itu kita memang sudah bicara cara pengoperasian itu memang mengusulkan per 10 sampai 12 orang per kelompok gitu ya. Jadi ini masuk dulu, nanti dia sudah
dari prolog dia sudah naik baru bisa masuk lagi gitu kan, ada 4 lantai. Jadi setiap lantai berisi misalnya 12, makanya tadi 50 stop dulu sampai yang ini keluar ada baru kuota. masuk lagi. Karena di bawah juga kita ada locker. Jadi semua orang yang masuk pertama kali ke lobby sebelah kanan itu ada locker. Di mana locker itu untuk masing-masing atau pribadi itu harus disimpan seperti peralatan, buku atau benda-benda tajam dan sebagainya itu benar-benar harus tidak boleh membawa itu semua. Baru kita masuk ke atas. Nah, ini untungnya bangunan ini bukan bangunan heritage, bangunan baru ya. Sehingga yang kita persepsikan adalah sekian ratus orang setiap hari. Dan kalau kita hitung 365 hari 1 tahun itu tentunya bakal meninggalkan jejak-jejak di lantai. Nah, ini mempengaruhi itu. Nah, ini juga alhamdulillahnya bangunan baru, bukan bangunan lama. Sedangkan di sebelahnya itu benar-benar bangunan heritage yang kalau lalu lalang itu akan menggerus lantainya dan sebagainya, itu juga harus kita sudah pikirkan. Nah, inilah tantangan seorang desainer maupun arsitek maupun orang-orang bersejarah itu untuk memikirkan penyelamatan benda maupun bangunan bersejarah. Iya, iya. Ya, betul. Gitu. Nah, menarik. Kita dari 5 pertanyaan tadi, ya kan? Ya. Nah, ini kita dari 5 pertanyaan tadi kan ada giveaway kan? Ya, betul. Sekarang ada 5 pertanyaan itu, Pak Rohadi dan Bu Aneke mungkin bisa diskusi dulu siapa yang akan mendapatkan hadiah giveaway-nya. Jadi sambil mungkin Pak Rohadi dan Bu Aneke bisa langsung discuss dulu sambil saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Ruby. Baik. Sambil menentukan ya. Baik. Oke, Bu Ruby. Kalau tadi kan kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rohadi dan juga Bu Aneke. Sambil kita menunggu pemenang dari giveaway episode pertama ini, mungkin kan ada beberapa teman desainer nih belum baru pertama kali join di webinar session 2 ini. Belum tahu ini apa mosaic art. Nah, mungkin Bu Ruby boleh menjelaskan sedikit tentang mosaic art. Oke, jadi mosaic art itu kan memang produk pelapis dinding 3 dimensi yang terbuat dari konkrit. Sehingga produk kami ini bisa dipakai baik di daerah interior maupun di eksterior bangunan gitu. Nah, jadi ceritanya begini Yuska. Dulu itu saya pernah pergi ke Jogja dan kebetulan mampir di Candi Borobudur. Nah, waktu saya lihat relief-relief yang ada di candi itu, saya tuh berpikir gitu, wow, bahwa ternyata tuh manusia sudah membuat dinding 3 dimensi tuh sejak zaman dulu kala gitu. Dan kita harus akui gitu bahwa dinding 3 dimensi itu mempunyai bisa memberikan suatu karakter yang kuat dalam suatu ruangan gitu. Nah, berangkat dari situ kita berpikir mengapa kita tidak coba untuk memproduksi suatu produk pelapis dinding yang memiliki basis seni dan juga kreativitas gitu. Jadi nanti jika dipakai bukan hanya untuk fungsional saja, tetapi bisa juga menjadi bagian dari interior itu sendiri gitu ya. Nah, karena itu salah satu misi dari Mosaic Art memang kami ingin supaya bisa menghadirkan gitu suatu produk pelapis dinding berkualitas premium dan juga bisa membantu para designers untuk pekerjaan-pekerjaan interiornya. Nah, makanya tim R&D kami itu selalu berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam produk-produk kami. Dan ini adalah contoh-contoh teknik pewarnaan baru dari Mosaic Art yang baru saja kita luncurkan. Jadi kita sudah bisa membuat Mosaic Art dengan tampilan besi tempat seperti ini atau wood iron seperti contohnya. Ini juga bisa bentuknya seperti ini, Yuska. Ya. Dan juga bisa kita tampilan seperti ini atau yang kita sebut ini sebagai seri oxide. Jadi kelihatan seperti logam yang sudah teroksidasi seperti ini. Kita bisa buat tampilan seperti ini juga. Dan kalau misalnya teman-teman juga ingin mungkin suka yang bentuknya seperti marble atau seperti marmer, nah kita juga bisa untuk Mosaic Art mempunyai tampilan yang seperti marble seperti ini juga. Nah, Bu Ruby, ini saya melihat ada yang bagus nih. Jadi tampilannya gold gitu ya. Ini apa nih Bu? Jadi ini memang seri gold kita.
jadi kita juga bisa tampilkan goals. Kita sebutnya ini Pearl Gold gitu, serinya ya, karena dia permukaannya agak shiny gitu, seperti seperti mutiara ya. Dan ini juga bisa dikombinasi jadi kayak gold dan putih gitu. Ya, mungkin kalau ini kan tadi warna-warnanya cantik banget ya. Betul. Dan semua seri ini kita sebut seperti special effect color. Special effect color. Series, ya. Nah, tadi warna-warnanya cantik ya, kalau teman-teman desainer mungkin lihat juga para Hadi dan Bu Anneke. Kalau misalnya nih sebagai customer, kita mau request warnanya, colornya bisa nggak nih? Bisa banget. Jadi ya, jadi gini, seperti yang pada selama season yang lalu saya selalu bilang bahwa kita Mosaic Art selalu berusaha untuk bisa menjadi solusi bagi designers gitu. Jadi kita ingin bisa menghadirkan suatu produk pelapis dinding yang ready to use, easy to maintain, dan juga bisa memuaskan gitu kebutuhan designers. Jadi pada akhirnya kami ingin bisa menjadi solusi dan bisa membantu teman-teman desainer dalam pekerjaan project-project desainnya. Baik. Nah kalau tadi kan hanya beberapa nih ya Bu Ruby. Setahu saya kan masih banyak. Kira-kira untuk teman-teman desainer atau mungkin yang menyaksikan webinar session 2 kali ini ingin tahu detail tentang produk Mosaic Art. Caranya Bu, boleh mungkin dibantu. Jika ingin tahu, kita kebetulan ada Classic Collection dan juga Signature Collection. Dan kalau misalnya ingin melihat lebih lanjut, bisa langsung visit ke website Mosaic Art. Dan untuk melihat foto-foto produknya lagi, bisa juga mengunjungi akun Instagram Mosaic Art. Gitu. Dan jika ingin terhubung dengan kita, juga bisa melalui LinkedIn account Mosaic Art. Di website Mosaic Art, teman-teman desainer bisa langsung download katalog kita dari seasonal katalog dengan juga Classic Collection. Ya. Baik, jadi teman-teman desainer atau parsiman yang menyaksikan webinar season 2 episode pertama ini, jika ingin mengetahui detail produk Mosaic Art, bisa langsung mengunjungi website Mosaic Art, bisa juga follow Instagram mosaicart.id atau LinkedIn account-nya. Betul ya, Bu Ruby. Baik, mungkin kita terhubung kembali dengan Pak Rohadi dan Bu Anneke. Ya, bagaimana? Apakah sudah menentukan untuk pemenang giveaway episode pertama? Oke, terima kasih Bu Ruby dan Bu Yuska, bahwa tadi saya juga baca chattingan di Q&A ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf ini karena waktunya saya bisa memahami semua pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi kalau dijawab bisa sampai nanti malam ini. Betul. Ya. Ini menjadi diskusi yang bagus sekali, interaktif ya, dan menarik sebenarnya. Memang akan lagi nanti Mosaic Art dengan mungkin webinar lagi dengan tatap muka gitu ya, kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Dan dari kelima penanya tadi ya, kita sudah diskusi mengenai konten dan sebagainya, dan ada beberapa pertanyaan. Ini pertimbangannya adalah dari beberapa pertanyaan bahwa ternyata dari pengikut webinar ini benar-benar menyimak dan benar-benar memikirkan juga bahwa arsip ini seperti apa dan sebagainya. Jadi dari 5 penanya kita akan memberikan pemenang, atau kita mau mengumumkan siapa yang bisa berhak untuk dapat giveaway, yaitu Ibu Yuliana. Ibu Yuliana. Ibu Yuliana. Oke, selamat pada Ibu Yuliana. Oke. Kembali kami informasikan kepada pemenang giveaway episode pertama, Ibu Yuliana, untuk bisa mengirimkan pesan ke admin kami Mosaic Art di 0813 111 50 777. Kembali saya sampaikan pemenang ya. Untuk pemenang episode pertama ini, untuk mengirimkan pesan ke admin Mosaic Art di 0813 111 50 777, atau bisa mengirimkan direct message ke Instagram kami @mosaicart.id. Jadi ada 2 pilihan. Apakah menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor yang disebutkan tadi, atau kalau mau lebih praktis langsung DM saja di Instagram akun Mosaic Art di mosaicart.id. Ya, mungkin sudah ada keterangan nomor handphone di 0813 111 50 777 atau Instagram mosaicart.id. Selamat sekali lagi kepada Ibu Yuliana.
Oke, untuk besok kami akan mengirimkan kepada teman-teman designers email yang berisi presentasi dari webinar pada hari ini, dan juga bersama dengan itu kami juga akan mengirimkan link untuk bisa mendapatkan konsultasi gratis mengenai produk Mosaic Art. Dan apabila teman-teman designers ingin melihat versi rekaman dari webinar hari ini atau versi rekaman dari webinar-webinar season pertama yang sebelumnya, bisa langsung login dan jangan lupa subscribe ke Mosaic Art YouTube channel, Mosaic Art Indonesia. Bu Ruby, boleh saya menyampaikan sedikit hal dari beberapa pertanyaan ini? Tentunya intinya adalah sebenarnya gedung ini atau bangunan interior ruang pamer arsip dengan teknologi interaktif ini yang ada di Arsip Nasional Jalan Gajah Mada memang belum dibuka, memang dalam taraf penyempurnaan. Jadi kita harus coba-coba dulu, interaktif coba dulu. Memang sebenarnya ini pun juga kami hanya mengintip ya, istilahnya coba ya teman-teman ini bisa mengintip seperti apa. Masukan-masukan yang di dalam chat ini tentunya bagus sekali, coba nanti akan kita pertimbangkan untuk perbaikan-perbaikan, dan tentunya doakan Indonesia kita selesai COVID, kita bisa ada dana lagi sehingga dana selanjutnya bisa melengkapi kekurangan-kekurangan media-media yang belum ada. Nah, ini yang pentingnya bagi kami dalam memberikan perencanaan memang sudah komplit, tetapi dalam tahap kontraktor, dalam tahap pelaksanaan biasanya akan terbagi dengan tergantung dari kemampuan dari biaya pemerintah. Nah, inilah tentunya kita sama-sama para desainer semuanya dan para arsitek yang mengikuti webinar ini, saya juga terima kasih ya, bahwa kita pun juga dengan di bawah LPJK, kita selalu harus memberikan hal-hal yang baru tentang jasa konstruksi seperti apa. Ya, LPJK memberikan ruang di mana kita benar-benar bisa berinteraksi. Salah satunya contohnya seperti ini, kita pendalaman materi, kita mendengarkan webinar dan sebagainya, sehingga ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan-acuan dalam mendesain untuk yang ke depan. Gitu. Jadi itulah HDI ya, yang menjadi membernya juga atau menjadi kerjasama dengan LPJK dan APSDA. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Rohadi dan Bu Anneke. Sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman desainer yang belum subscribe YouTube channel Mosaic Art Indonesia, karena webinar hari ini sudah bisa nanti akan terekam di YouTube, sehingga bisa langsung dilihat di YouTube channel kita, YouTube Mosaic Art Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin e-sertifikat, jangan lupa. Ya. Oh ya, betul ya, teman-teman yang ingin sertifikat jangan lupa mengisi juga untuk mendaftar supaya nanti bisa dibantu pengurusannya oleh tim DII. Ya, baik. Oke, terima kasih kami dan Bu Anneke. Mungkin banyak hal yang tidak bisa memuaskan semua orang, gitu kan? Kita penyampaiannya, saya salah satu dari desainer. Mohon maaf, ini juga kita semuanya belajar, gitu ya, belajar. Dan ini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap perencanaan dan terhadap pemberi tugas. Dan tentunya teman-teman juga sudah berupaya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Sebagai penutup webinar hari ini, ada satu cerita yang akan saya bagikan kepada teman-teman desainer. Cerita ini mengenai kentang, telur, dan biji kopi. Mungkin beberapa teman desainer sudah pernah membaca artikel ini. Apa sih kentang, telur, dan biji kopi? Seperti kita tahu bahwa kentang itu kan keras ya. Telur juga jika kita pecahkan masih cair di dalam, dan biji kopi masih berbentuk biji. Ada seorang putri yang mengeluhkan masalahnya kepada sang ayah. Si putri mengatakan, ayah, aduh, terlalu banyak masalah yang saya hadapi. Setiap hari dia selalu mengeluh kesah kepada sang ayah. Suatu hari sang ayah hanya membawa sang putri, karena ayahnya adalah seorang koki. Jadi si putri dibawa ke dapur nih. Ayahnya hanya meminta sang putri untuk duduk dan menyaksikan, melihat sang ayah mengambil 3 panci, masing-masing panci diisi oleh air, dimasak sampai airnya mendidih.
Masing-masing panci tersebut, satu dimasukkan kentang, panci kedua dimasukkan telur, dan yang ketiga adalah biji kopi. Sang putri bingung apa yang ayahnya lakukan. Setelah air tersebut sudah mendidih, ketiga panci tersebut diangkat. Kentang yang sudah direbus dipindahkan ke sebuah mangkuk. Telur yang sudah mendidih juga dipindahkan ke sebuah mangkuk. Dan biji kopi yang sudah mencair menjadi air kopi itu dimasukkan ke dalam sebuah cangkir. Anaknya bingung. Lalu apa yang terjadi, ayah? Ayahnya hanya mengatakan, "Nah, coba lihat secara dekat. Iya, itu adalah kentang, itu telur, dan itu biji kopi." Tidak. Coba kau sentuh kentang tersebut. Kentang yang awalnya keras, dia menjadi lembut. Telur yang tadinya mencair, saat kita membuka kulitnya, telur itu menjadi keras. Dan biji kopi, itu tercium aroma kopinya, menjadi seduhan kopi yang luar biasa nikmatnya. Lalu, apa makna dari cerita ini? Setiap kita mempunyai masalah, setiap kita mendapatkan sukacita, bahkan kesenangan. Tapi terkadang saat masalah kita hadapi, kita meresponnya seperti apa? Apakah seperti kentang, telur, dan biji kopi? Semua pilihan ada di tangan teman-teman. Kita mau jadi kentang, kita mau jadi telur, atau biji kopi saat masalah itu terjadi. Sebagai informasi, kita akan kembali mengikuti webinar episode kedua di tanggal 30 Juli 2020 dengan pembicara Bapak Tio Setiawadi. Sekali lagi 30 Juli 2020 dengan pembicara Bapak Tio Setiawadi. Saya Yuska undur diri dan sampai jumpa.